Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ma kana min ni'matin min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa mu'addim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Amma ba'd. Masih semangat dia. Masya Allah. Jadi kalau semangat ini gak bakal kena corona. Anda tahu corona ini apa? Corona ini yang dilakukan yang di belakang ini. Kopi rokok enak. Ada maknaul corona. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Hadirin kiram ala alim ulama, ala habaib, ala Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala kiai, para asatidz, wabil khusus guru kita yang mulia Kiai Haji Abu Yauji Turtusi. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala dimudahkan segala urusannya di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati Bapak TNI, Bapak Kapolres, ada Bapak Kapolres. Sebetulnya tadi cuma sehat saja, supaya kita sehat. Ya. Kalau sehat pasti selamat. Mudah-mudahan kita sehat semua dan selamat semua. Dan yang saya hormati keluarga besar pesantren Al-Istiqlaliyah, dan juga yang saya muliakan, yang saya cintai, para muhibbin, para pecinta-pecinta Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu. Mudah-mudahan kita semua jadi pecinta-pecintanya. Mudah-mudahan kita diaku murid. Dan hari ini menjadikan sebab kita untuk menjadikan tali erat dengan Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal. Dan yang saya hormati semua panitia hall Syekh Abdul Qadir Jailani, mudah-mudahan apa yang Anda lakukan, apa yang Anda usahakan dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sebelum saya mulai, luar biasa perjalanan menjelang acara hall Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani. Guru kita yang mulia Kiai Haji Uji Turtusi sampai turun dia ke makom-makom guru-gurunya, memohon isyarat, memohon petunjuk. Masya Allah, setelah beliau bertemu dengan arwah-arwah gurunya sampai di Banten semua, beliau mendapatkan basirah, kabar gembira bahwa hal Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani tetap dilaksanakan
dan masyarakat yang datang tambah ramai, tambah berkah. Dan luar biasa guru kita ini sudah didatangi oleh Tuan Syekh untuk selalu. Jangan sampai ditunda karena ini amanat dari Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan kita yang hadir ini semuanya hajat dunia wal akhirat. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah gabulkan semuanya. Niat kita yang kemarin kurang sehat disehatkan, yang rezekinya semakin diluaskan rezeki, yang jauh dari dunia Allah, jauh dari Allah, dekat Tuhan Guru Syekh milik tergantung. Amin. Dan mudah-mudahan yang belum punya jodoh kalian semua di belakang itu ada istri-istri Anda. Mudah-mudahan yang belum punya jodoh Allah gampangkan jodohnya. Dan yang sudah kawin mudah-mudahan menjadikan keluarga sakinah mawaddah. Pokoknya pagi ini semuanya insya Allah 3 bulan sia-sia. Membawa kabar gembira, membawa hadiah datangnya dari dekat Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah pada pagi yang mulia ini. Saya yakin yang datang bukan manusia saja ini. Karena apa? Dzikrus sholihin tanzilur rahmah. Mengingat orang soleh akan dapat ujian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bicarakan orang soleh, aulia Allah, orang keramat Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan saya yakin dan kita semuanya yakin beliau hadir di tengah-tengah kita. Kalau beliau hadir, otomatis kakek beliau Sayyidina Muhammad SAW bersama kita semuanya. Amin ya Rabbal. Ikhwan muslimin rahimahullah, tadi sudah diceritakan manaqib bahasa Sunda. Saya orang Jawa paling susah ngerti bahasa Sunda. Saya sekarang mau bicara bahasa sinetron saja. Tahu sinetron? Ya, bahasa sinetron. Nah, ini luar biasa. Ikhwan muslimin rahimahullah, itu tadi banyak kitab keramat-keramat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Yang diceritakan tadi suatu kewalian yang diberikan oleh Allah, suatu keistimewaan kepada seorang hamba Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tentu Syekh Abdul Qadir Jailani mendapatkan kewalian bukan mudah hadirin. Bukan hanya duduk-duduk saja, bukan cuma ngobrol-ngobrol saja, kalau itu gak ada artinya, gak bakal jadi wali. Tetapi Syekh Abdul Qadir Jailani diceritakan ketika dia masih kecil sudah luar biasa menuntut ilmu. Bahkan diceritakan ketika beliau lahir dalam keadaan yatim. Setelah lahir beberapa bulan abahnya meninggal. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani ini dilahirkan di suatu kota kecil, Al-Kailani atau Al-Jilani, di kota Persia, perbatasan antara kota Irak dan Iran. Kota kecil yang dimana tidak banyak ulamanya, tidak banyak madrasah atau sekolahnya, tidak banyak. Maka ketika kecil
mewasiatkan, wahai anakku Abdul Qadir, ini wasiat dari ayah kamu. Sesungguhnya engkau diperintahkan untuk pergi meninggalkan kota Jailani menuju kota Baghdad untuk menuntut ilmu. Dan diberikan uang saku waktu itu ibunya Madinah 40 dirham. 40 dirham ini 1 dirham kalau diberikan di Indonesia sama dengan 4 juta. Yang Anda kalikan sendiri 4 juta kali 40 banyak. Maka disisipkan di kantongnya Syekh Abdul Qadir Jailani oleh ibunya tadi untuk bekal menuntut ilmu menuju kota Baghdad Irak. Tetapi sebelum berangkat, Syekh Abdul Qadir Jailani dititipkan pelajaran oleh ibunya. Ya Abdul Qadir, la takdib ala ahad. Jangan kamu berbohong kepada siapapun. La takdib ala ahad. Jangan engkau berbohong kepada siapapun. Maka berangkat Syekh Abdul Qadir Jailani berserta rombongan dari Persia. Ikhwan muslimin rahimahullah, cinta Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Di tengah perjalanan dirampok, bertemu dengan perampok. Maka semua yang ikut dalam rombongan kafilah itu tadi semuanya dirampas hartanya. Dirampas hartanya oleh bukan bajak laut, bajak pasir, bajak padang pasir. Karena waktu itu kan di padang pasir. Perampok ini mengambil semua hartanya orang yang ikut dalam rombongannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka salah satu perampok memperhatikan, karena Syekh Abdul Qadir Jailani waktu itu masih kecil. Maka ditanya, wahai fulan, apa yang kamu bawa? Apa yang kamu bawa untuk bekal dalam perjalanan ini? Maka Syekh Abdul Qadir Jailani ingat pesan itu, la takdib ala ahad. Dia terus terang, saya dibawa oleh ibu saya uang saku 40 dinar, 40 dirham. Di mana uang itu? Maka diberikan. Ini Bu, Anda mau ambil silakan. Ini rampok ini. Semuanya yang dirampok ini kadang nggak ngaku, tapi ini dia lugunya dengan jujurnya ngaku. Maka dia teriak kepada pemimpin rampoknya, hei tuanku, ini ada orang yang lain yang luar biasa. Maka kepala perampok tadi mengambil. Kenapa dengan anak ini? Dia jujur kepada kita bahwa dia membawa duit dan dia tunjukkan tempat duitnya di mana. Maka terenyuh hati perampok tadi, langsung menangis. Sekali itu dia mengatakan, wahai para perampok, anak sekecil ini bisa jujur. Anak muda ini jujur. Kita yang sudah tua ini, yang lama merampok ini, belum pernah jujur sama sekali. Maka ditanya, wahai fulan, kenapa kamu jujur? Maka dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, saya diperintahkan oleh Allah, diperintahkan Rasulullah, ibu saya untuk tidak berbohong. Maka Anda tanya, apakah saya punya uang? Apakah saya bawa uang? Maka saya katakan sejujurnya. Maka detik itu juga para perampok sujud di depan Syekh Abdul Qadir Jailani, langsung mengakui bahwa ini adalah orang yang soleh yang harus kita ikuti. Maka disebutkan dalam riwayat, salah satu murid pertamanya adalah perampok yang merampok Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kalau jadi wali ini harus jujur. Kalau kita kan tiap hari bohong, ya sedikit aja bohong, apalagi yang punya istri 2. Nggak usah tersinggung. Kalau
tersinggung salahnya saya disuruh bicara ya. Jujur. Tapi kalau sudah punya istri juga bahaya, pecah luar tangga ya. Tapi jujur ini yang mengangkat derajat seorang menjadi kewalian. Coba setiap hari kita berusaha jujur, jangan sering bohong. Karena bohong ini Pak, kata Nabi SAW bisa menggelapkan wajah. Apalagi musawwir wajah. Ngedek, berbohong ini bisa membuat wajah Anda gelap. Kalian, ini wajahnya terang apa gelap? Pokoknya bohongnya berarti. Ya, jadi usahakan paling tidak kita mencintai Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Coba setiap hari kita jujur. Jujur kepada keluarga, jujur kepada siapa saja, jujur kepada siapa yang kita tanyai, kita jujur. Insya Allah dengan kejujuran tadi diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan muslimin rahimahullah. Saya katakan tadi, kalau jadi wali itu udah gampang Pak. Ibadahnya luar biasa. Diceritakan satu khadamnya, Al-Futuhul Haram namanya. Dia menjadi khadamnya Syekh Abdul Qadir Jailani 40 tahun. 40 tahun dia mengikuti Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia menyaksikan bagaimana mujahadahnya, bagaimana ibadahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka setiap hari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani kalau sembahyang subuh Pak, umumnya sholat isya. Subuh tidak usah wudhu lagi karena masih tidak batal. Jadi setelah Syekh Abdul Qadir Jailani sholat isya, dia berzikir, lalu kata kadangnya tadi sepertiga malam digunakan untuk baca Al-Quran, sepertiganya lagi untuk berzikir kepada Allah, dan sisanya dia khalwat, dia masuk ke kamarnya sampai datangnya subuh. Ini dilakukan bertahun-tahun istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Maka Allah mengangkat derajat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi saya katakan tidak gampang menjadi wali. Sekarang banyak yang wali ya. Bahaya ini. Nanti tidak sembahyang nggak wali. Ya, nggak puasa nggak wali. Pokoknya saya dapat isyarat suara mimpi saya jadi wali. Meskipun ibadahnya kocak-kacir. Ini bohong. Ini dusta. Barang siapa yang ingin dicintai Allah, maka dia selalu ingin dekat kepada Allah. Caranya bagaimana? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi semua larangannya. Apapun larangan itu, maka Anda akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Ikhwan muslimin rahimahullah, banyak sekali pujian kepada Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani. Salah satunya Ad-Dahabi. Kalau Ad-Dahabi itu memuji seseorang, ini bukan kaleng-kaleng. Ya, kalau bahasa sekarang ini Ad-Dahabi ini aulia besar. Kalau dia sudah memuji, maka manusia itu yang dipujinya pasti orang yang luar biasa. Dia mengatakan Abdul Qadir adalah muhyiddin, penghidup agama, menghidupkan agama, cahaya daripada agama. Dan Imam Nawawi dia mengatakan dialah Syekh Abdul Qadir Jailani, teguh dalam keimanannya, takutnya kepada Allah luar biasa. Dan banyak lagi pujian-pujian ulama yang besar. Bahkan Imam Ahmad As-Sagalani luar biasa menukil dalam kitabnya yang menceritakan kekeramatan beliau. Jadi wali ini Pak, tidak moro-moro jadi wali. Ada yang mengakui di atasnya wali. Ya, ini tidak diakui wali, ngaku sendiri jadi wali. Saya ini wali. Wali masih senang makan ketoprak. Ya.
Bukan wali ini Pak ya. Wali sore nonton TV, tak lagi tidur ngorok. Bukan wali ini. Subuhnya jam 6 dan setengah 7. Hah? Ada wali begitu? Maka hati-hati. Di zaman akhir zaman ini banyak yang begitu. Kita lihat, mohon maaf saya tidak memuji. Abuya, guru kita yang mulia ini, tiap hari disibukkan dengan ngaji. Tiap hari mujahadah beliau. Padahal beliau juga punya keluarga, Pak. Setiap hari melayani umat. Apa masalah umat diselesaikan? Kesusahan manusia yang datang kepada beliau, dia pecahkan, dia berikan jalan. Mudah-mudahan beliau salah satu wali Allah. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu istiqomah. Amin ya rabbal. Ya Allah muslimin rahimahullah. Kalau sudah begitu, kalau orang sudah diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diuji. Anggap saja sekolah. Kalau Anda mau naik kelas, meskipun Anda bintang kelas, paling pintar satu kelas, paling pintar satu sekolahan, tetap ikut ujian. Ini Syekh Qadir Jilani diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia belajar bukan tangan gombak, ya, bukan setahun 2 tahun tahu-tahu jadi wali. Mondok tahu-tahu 2-3 tahun 4 tahun berangkat mondok pulang-pulang jadi wali, tetapi tidak. Beliau ini di dalam mencari ilmunya diceritakan sampai 33 tahun menuntut ilmu. Bahkan ibunya pun tidak tahu gambarnya bagaimana. Dan uang yang tadi yang saya ceritakan 40 dinar, paling berapa bulan itu sudah habis oleh siapa. Maka kesubutannya, kehati-hatiannya, sehingga ketika uangnya habis, dia izah, bukan seorang meminta-minta. Ya, kalau orang sering minta-minta ini mungkin sekali dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali bosan Pak. Tetapi Syekh Abdul Qadir Jilani seorang yang terhindar daripada sifat yang memalukan. Maka kalau sudah lapar, dia ini cari sungai. Kebetulan sungai yang mengalir tadi itu kalau orang pasar di Baghdad sana, kalau barangnya sudah tidak laku, maka sayur-sayurnya itu dibuang di sungai tadi. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani mengambilnya untuk mengisi perutnya agar semangat dalam belajarnya, agar kuat dalam menuntut ilmunya. Itu mujahadah beliau. Tetapi suatu ketika, karena banyak orang yang lapar, ketika Syekh Abdul Qadir Jilani mengulangi datang ke sungai tersebut, sudah banyak yang ngambil bekas makanan orang pasar. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani tidak dapat sama sekali. Maka dia balik. Besoknya datang, habis lagi dimakan orang-orang yang lapar sampai 3 hari. Sampai 3 hari diceritakan Syekh Abdul Qadir Jilani dengan gemetar karena kurang makan. Maka dia duduk di suatu tempat sholat. Dia duduk dengan keadaan lapar, dia tahan. Tahu-tahu ada seorang pemuda ganteng, dengan membawa roti serta bawa daging. Maka dia duduk agak jauh dari Maulana Syekh Abdul Qadir Jilani sambil makan. Melihat begitu, Syekh Abdul Qadir Jilani terperanjat. Loh, ini orang makan nggak tawa-tawa nih. Saya ini juga makan 3 hari, lihat orang makan roti sama daging luar biasa. Jadi digambarkan Syekh Abdul Qadir Jilani ketika melihat orang laki-laki itu mengunyah, dia juga mengunyah saking laparnya. Jadi kalau mulutnya buka, ikut buka juga karena saking laparnya. Maka pemuda tadi melihat ini orang aneh. Saya makan, mulut saya terbuka, dia ikut buka, padahal nggak masuk makanan di mulutnya.
siapa nama kamu? Dari mana kamu? Maka dibilang, saya Abdul Qadir. Makanan tadi yang dimakan pemuda tadi udah habis. Saya Abdul Qadir Al-Jailani dari Jailani sana. Maka pemuda tadi terperanjat. Anda Abdul Qadir Al-Jailani? Siapa bapak kamu? Disebutkan bapaknya, Abu Saleh. Ibu kamu? Ummul Khair Fatim. Ya Qadir, astagfirullah beristighfar, astagfirullahaladzim. Wahai Abdul Qadir, saya ini tetangga kamu. Saya ini dititipkan uang oleh ibumu beserta roti untuk mengirimkan kepadamu. Tetapi saya putus asa. Anda tidak saya ketemukan di mana-mana. Tetapi di musola ini, subhanallah, Allah mempertemukan kamu dengan saya. Tapi mohon maaf, wahai Abdul Qadir, roti yang saya makan, yang dititipkan ibu, sudah habis saya makan semua. Sehingga saya kalau kelaparan makan daging bangkai, tapi daging bangkai saya makan. Tetapi uangnya masih utuh. Maka diberikan oleh pemuda tadi, wahai si Abdul Qadir Al-Jailani, ini uang titipan dari ibu. Saya minta ridhonya, roti yang sudah saya makan untuk bertahan hidup di beberapa hari, mencari keberadaan. Luar biasa, orang si Abdul Qadir Al-Jailani. Dia tahan lapar, Pak. Nggak makan. Ya. Kira-kira kita tak makan satu hari, dia gimana, Pak? Majelis ini misalkan pulang nggak dikasih makan, kira-kira itu hati panjenengan? Hah? Berkah sama makan lebih bagus mana? Benar? Berarti aku yang besok nggak usah bisa. Cukup doa saja berkah. Ikhwan muslimin rahimahullah. Luar biasa memang kekeramatan Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan ketika dia mujahadah, dia berteman dengan dua orang. Satu katakanlah, ini ambil contoh aja, mohon maaf, Haji Rusdi sama Haji. Kau tahu? Kau terkenal dia? Insya Allah. Kalau terkenal ini, berarti dia murid lah Abuya ini. Kesayangannya Abuya. Haji Pendi sama Haji Rusdi, saya katakan begitu saja. Dan saya Abdul Qadir Jailaninya. Biar gampang. Maka tiga orang ini diskusi. Wahai Abdul Qadir, katanya Haji Rusdi, di sana itu ada Qutbul Ghaus, wali yang luar biasa. Maka Haji Pendi mengatakan, kamu dampingin ke sana, mengunjungi Qutbul Ghaus tadi. Maka si Abdul Qadir Jailani, baik, saya ingin ketemu. Ayo kita jalan. Di dalam perjalanan ngomong, wahai Abdul Qadir, terus ditanya sama saya, wahai Abdul Qadir, kalau kamu ketemu Qutbul Ghaus ini, apa yang akan kamu sampaikan? Kata saya, saya Abdul Qadir Al-Jailani, saya kan mengharapkan berkah dari beliau, nggak apa-apa kan? Saya akan mencium tangannya, saya akan meminta berkah, dan saya ingin memandang yang namanya Qutbul Ghaus tadi. Ini jawaban saya. Wahai Haji Rusdi, bagaimana kamu ketemu Qutbul Ghaus ini? Kata Haji Rusdi, saya nggak percaya. Belum percaya. Ada wali nggak sekarang? Nggak ada. Ya sudah, kita coba. Kita dengar kabarnya Qutbul Ghaus itu gimana. Kita coba saja. Tapi saya nggak percaya. Yang Haji Pendi mengatakan, wahai Haji Pendi, apa yang kamu sampaikan? Haji Pendi mengatakan, kalau wali itu segala pertanyaan yang sulit pun bisa dijawab. Saya percaya
kalau dia bisa jawab pertanyaan saya. Dan saya akan berikan pertanyaan yang sulit kepada yang katanya Qutbul Ghaus tadi. Maka berangkat. Haji Rusdi, Haji Pendi saya. Karena dia sudah jadi wali. Amin ya Rabbal. Maka sampai di rumahnya Qutbul Ghaus, ternyata Al-Ghaus ini langsung keluar rumah. Dikasih 3 orang ini. 3 orang ini gak usah ngomong, langsung dikasih, Pak. Haji Rusdi, saya tahu Anda tidak yakin dengan saya. Tidak yakin dengan saya. Tetapi saya melihat tulisan di Lauhul Mahfuz, kamu akan tergoda dengan dunia. Bahkan dunia kamu sangat menyibukkan kamu sampai-sampai dia menyibukkan Qutbul Ghaus ini sampai dunianya masih sampai di hidungnya ini. Dia lucu seperti ini. Karena banyaknya dunianya sibuknya dengan ini dikasar karena tulisannya di Lauhul Mahfuz. Wahai kamu Haji Pendi, kamu tadi ingin hatimu tidak baik. Saya tahu pertanyaan kamu apa, sekarang saya jawab. Pertanyaan disebutkan, jawabannya disebutkan. Wahai Haji Pendi, tulisan kamu di Lauhul Mahfuz ini akan terampas imanmu dari hatimu. Mudah-mudahan kita tetap beriman kepada Allah, istiqomah, husnul khotimah. Amin. Maka saya dikasih juga Syekh Abdul Qadir Jailani. Engkau wahai murid, langsung sebut murid. Engkau hatimu dipenuhi dengan hati yang husnudzon, berprasangka baik. Maka tulisan di Lauhul Mahfuz, kamu akan menjadi orang yang luar biasa, orang istimewa. Bahkan engkau akan jadi orang wali dan membawahi kakimu tadi menginjak bahu-bahu orang-orang alim. Dikasih semua 3 orang ini, saya, Haji Pendi, Haji Rus. Maka selama beberapa tahun luar biasa. Saya cerita saya dulu aja dah. Kasihan mereka, dia nasibnya gak enak pasti dia. Luar biasa. Dikasih tadi berapa tahun luar biasa. Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi wali Allah yang kekeramatannya bukan di Baghdad ini, bukan tidak ada keramat, Pak. Semua wali-wali di Baghdad tadi di bawah telapak kakinya Sultan Aulia Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani. Cocok dengan kasarnya orang Qutbul Ghaus. Maka Haji Rusdi, dia waktu itu dengan pemerintahan Abbasiyah panggil raja. Haji Rusdi sini. Anda sekarang kalau jadi ulama semua ini, 3-3 jadi ulama, bukan orang sembarangan. Saya ulama, beliau ulama, Haji Pendi ulama, dan terkenal. Haji Rusdi, karena kamu alim, kamu sekarang aku jadikan hakim atau qadhi. Maka diangkat Haji Rusdi jadi qadhi di kerajaan. Maka berhubung jadi qadhi, yang datang ini orang kaya semua. Ingin hukum tadi dilihatkan dengan membawa uang hadiah kepada Allahumma shalli ala Muhammad. Setiap hari dia sibuk menemui tamunya, setiap hari dia sibuk menghitung hadiah-hadiah yang diberikan oleh orang-orang yang ingin
hukumnya oleh cucu. Sampai-sampai dia melepaskan ibadahnya kata kaki sesuai dengan yang dikasihkan oleh Allah. Tapi kaya dia, kaya. Cuma nggak jadi wali lagi. Nggak jadi wali, nggak jadi ulama. Iya, karena ulama nggak mungkin Pak disogok mau. Ada ulama disogok mau, ulama amplop ya supaya. Alhamdulillah tidak begitu. Ulama ini melayani umat. Al ulama humul wasithah bainan nabi wa umatnya. Ulama ini jadi wasithah, penghubung antara nabi dengan umatnya. Yang langsung umat itu ketemu nabi tidak, tetapi melalui ulama, melalui para alim, para wali. Kalau kita yang hadir di sini cinta kepada Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani, akan dihubungkan dengan hadirnya Sayyidina Rasul Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Ini ulama yang benar. Sudah selesai, bagus saja. Yang terakhir Haji Bendi. Dia diberi hadiah orang kaya karena dia alim, ulama, diberi hadiah. Wahai Haji Bendi, kamu aku berikan duit, bangun madrasah, bangun masjid yang besar, dan kamu ngajar di situ sebagai ulama, sebagai khalifahnya. Uang ini banyak diterima oleh Haji Bendi, bangun, tidak korupsi Pak, tidak dibohongi, tidak, karena ulama dia. Maka dibangunkan semua ini, jadi masjid, jadi majelis. Suatu ketika waktu zuhur menjelang, karena dia khalifah, dia naik ke atas. Kebetulan masjidnya ada menara begitu. Ketika sudah masuk sholat zuhur, dia mau adzan. Tapi ketika mau adzan ini, karena di negara Arab itu rumah itu hotel semua, ya, tingkat semua. Dia melihat wanita yang agak terbuka auratnya. Wah, ini kalau urusan aurat sendiri. Menyingkap karena kena angin. Dilihat perempuan tadi cantik, kayaknya masih gadis. Maka nggak jadi ada Haji Bendi. Turun karena dekat dia tanya, wahai gadis, wahai fulana, apakah kamu sudah kawin? Kawin. Oh, subhanallah, ditanya begitu, gadis tadi jatuh cinta langsung sama Haji Bendi. Masih tidur ya? Bik, mun, ngembong masjid. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, ketika dia mengatakan, saya dengar Anda ini orang hati. Haji Suryadi ayam. Anda tanya tadi, hatiku tergetar. Apakah kamu juga punya istri? Katanya galak, tidak. Ada langsung mengatakan tidak. Cepat tidak. Subhanallah, Haji Bendi juga dengan perempuan mengatakan itu, dia langsung jatuh cinta, mati lagi cinta lagi. Sekarang begini saja kata Haji Bendi, tidak usah lama-lama. Saya sudah jatuh cinta sama kamu. Kamu juga jatuh cinta sama saya. Ayo kawin saja. Kata perempuan tadi, boleh kamu kawin saya sekarang kan boleh. Tapi mohon maaf, agama saya Nasrani. Benar. Perempuan tadi mengatakan agama saya Nasrani. Saya tidak sesuai dengan agama kamu. Apakah kamu mau? Maka dikatakan cinta ini betul.
ranjatan kena pandangan pertama. Sesuai dengan lagunya Arafi itu. Langsung jatuh cinta dan naudzubillah dia melepaskan keimanannya kawin dengan anak Nasrani. Mudah-mudahan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji Bani istiqomah, ibadah, selalu ngaji di sini. Amin ya rabbal. Ya Allah, bismillah. Inilah perjalanan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang luar biasa. Bahkan sekelas Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani ini masih ada orang gak seneng sama dia. Gak semuanya wali senengnya orang, Pak. Jadi ada kalau jadi ustaz tak seneng orang biasa, belum wali aja, kan? Jadi takmir masjid dibenci orang biasa. Jangan ada marah. Ini Tuan Syekh dibenci sama orang kaya saudagar. Kaya saudagar. Maka diriwayatkan ketika sholat Jumat. Ketika sholat Jumat ini kebetulan yang jadi khatib Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Maka orang kaya tadi bilang, waduh, ini orang yang saya benci. Ini yang dikatakan wali, saya tidak percaya kalau dia wali. Maka dia duduk paling belakang. Subhanallah, ketika Syekh Abdul Qadir Jailani naik ke mimbarnya baca khutbah, orang yang kaya tadi diberikan sakit perut yang luar biasa, mules, mau ke toilet, ditahan. Waktu itu khutbahnya panjang, tak kuat. Kalau saya keluar nanti jadi perhatian. Maka Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani mempunyai mata hati, ma'rifat billah, tahu ini orang yang benci saya ini lagi sakit perut. Dia bikin BAB. Maka sambil khutbah dia turun dari mimbarnya tetap membaca khutbah begitu. Maka dipanggil, kamu mau ke BAB ya? Sini. Syekh Abdul Qadir Jailani membuka jubahnya. Dibuka jubahnya, dimasukkan orang kaya tadi yang benci tadi yang lagi mules tadi. Dibukakan orang tadi, kata orang tadi, saya seakan-akan dibawa terbang. Tahu-tahu saya di suatu lembah ada sungainya. Wah, ini benar. Saya mau diambil. Maka dia diambil. Mohon maaf, setelah diambil dia sadar, saya gimana ini? Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani tahu. Diambil lagi orang tadi itu, Pak. Kembali lagi. Dia ikut khutbah sampai sholat Jumat yang imami Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah selesai, dia mengakui, ini seorang wali luar biasa. Dia mengakui saja. Dia tidak bicara apa-apa dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu dia pulang begitu saja. Sampai di rumahnya, mau buka pintu, dia lupa kuncinya. Rumah ketinggalan. Lalu dia pergi balik lagi ke masjid. Dicari kunci di mana dia sholat, di sela-selanya tidak diketemukan. Sampai di mana di jalan dia teliti jalannya yang ke masjid tadi tidak diketemukan kunci rumahnya. Terpaksa orang kaya tadi dalam hatinya menyatakan, baru kenal wali, ya saya coba ini. Kunci saya ini hilang. Maka dia bikin kunci palsu. Mau tidak mau, karena rumahnya nggak bisa dibuka kalau nggak ada kuncinya. Maka dia bikin kunci, masuk rumahnya. Selang beberapa hari karena dia saudagar, dia ini biasa pergi keluar kota bawa barang dagangannya. Maka dia bawa teman-temannya saudagar juga. Ayo kita berdagang. Suatu kota ini ada keramaian, kita datang sana, kita berjualan. Maka berangkat saudagar tadi. Subhanallah, di tengah perjalanan dia melihat lembah. Dia berhenti. Loh,
suatu jalan, dia langsung masuk ke lembah. Dilihat sesuai dengan waktu dia diambil. Ada sungainya. Subhanallah. Kuncinya di situ ya. Dia melihat sungai, mau berdiri, ada dahan itu, kuncinya tercempel di dahan tadi. Karena cepet-cepetan tadi dia lupa, kuncinya tercempel. Maka diketemukan kuncinya, langsung dia balik menghadap kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia jadi muridnya. Inilah suatu bukti bahwa Allah memberikan suatu kewalian kepada seseorang yang tidak gampang dilakukan dengan biasa-biasa saja. Mujahadahnya biasa, ibadahnya biasa, pengajian datang kalau pas gak hujan. Kalau rintik-rintik di Cilomok ini dia malas. Jangan-jangan hujan deras gak bisa pulang, masuk angin, pusing kepala ya. Tapi Allah menguji kepada seseorang hamba apabila dia dekat dengan Allah, lebih mengutamakan Allah, maka Allah akan berikan keistimewaan sesuai dengan makalah Sayyid Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ibadul kiramun, hamba-hamba yang mulia ini, asarallahu rabbahum wa azarahum wa tasahum bil wilayah. Orang-orang yang mendahulukan Allah pasti akan didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengistimewakan Allah, maka dia akan diistimewakan Allah. Wa tasahum bil wilayah, diberikan kekhususan menjadi wali-walinya Allah. Lebih dia ini ngaji daripada nonton bola. Di siang hari orang sibuk makan, dia puasa. Di malam hari orang tidak tidur, dia ibadah tahajud kepada Allah, baca Quran sampai subuh. Maka ini keistimewaan dan akan diberikan wilayah kewalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mengistimewakan Allah, mendahulukan Allah daripada yang lainnya. Amin ya rabbal. Yang terakhir, puncak daripada ujian Syekh Abdul Qadir Jilani ini yang dibawakan oleh seorang ulama besar, namanya Syekh Saleh Al-Fauzani. Dia memberikan cerita pernah suatu saat di siang hari, ini ujian yang paling berat. Di siang hari Syekh Abdul Qadir Jilani tidak pernah pakai sandal atau sepatu, ada sepatu nggak pernah. Dia jalan kaki. Waktu itu musim panas. Musim panas. Subhanallah, di dalam safarnya, dalam perjalanannya itu awan tahu-tahu menutup matahari. Seakan-akan awan tadi menepis daripada panasnya matahari agar tidak kena kepala atau badan Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani menenangkan kepala, melihat, ini mendung tapi kok di sana panas. Tahu-tahu nada munadin, suara dari atas langit mengatakan, ya Abdul Qadir, ana rabbuk. Ya Abdul Qadir, saya Tuhanmu. Antallah, bertanya Abdul Qadir. La ilaha illahu, yang tidak boleh disembah selain Engkau. Suara tadi berulang kali mengatakan, anta ana rabbuk, saya Tuhanmu wahai Abdul Qadir. Maka didiamkan oleh Sayyidina Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Maka ada suara lagi. Ya Abdul Qadir, wa qad halaltu laka ma haramtu ilaika ya Abdul Qadir. Wahai Abdul Qadir, yang katanya Tuhan tadi, telah aku halalkan apa-apa yang diharamkan kepada Allah kepadamu. Istilah lain, Syekh Abdul Qadir Jilani boleh memakan
wahai pembohong, aduh musuhnya Allah, anta syaitan, engkau syaitan. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani tetap berjalan. Setelah bilang begitu, awan tadi terpecah, hilang. Maka syaitan datang lagi, ya Abdul Qadir, kenapa? Kamu tahu saya ini syaitan. Yang rahmini, engkau telah selamat daripada aku. Padahal kata syaitan tadi, saya sudah menjerumuskan seperti kamu, wali yang dikatakan wali ini, 70 wali terjerumus dalam godaan. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, "Innahu min ba'di Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tahlilan wa la tahrika." Sesungguhnya aku berpegang teguh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang hak mengatakan ini halal sekarang atau sekarang mengatakan hak ini haram kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah setan yang nyata. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani terlepas daripada budak setan. Dan yang paling tragis, ketika dia perjalanan tengah malam, dia mau masuk ke zawiyah suatu gurunya. Tetapi karena malam ditutup zawiyah tadi. Waktu itu musim dingin hadirin, musim dingin. Syekh Abdul Qadir Jilani kena tawatur, dia takut membangun gurunya, dia tidak berani menutup pintu gurunya. Ini gurunya Syekh Ahmad Al-Jabar. Ini seorang wali besar waktu itu yang juga pernah membimbing Sultan Ahmad Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka dia tunggu, dia duduk di situ. Sebentar dia duduk karena lelah, dia tertidur hadirin. Dalam tidurnya, mohon maaf, dia mimpi basah. Keluar air mani dari farjinya Syekh Abdul Qadir Jilani. Maka setelah kaget, langsung Syekh Abdul Qadir Jilani mandi. Setelah mandi, dia balik ke tempat duduknya, dia duduk lagi. Subhanallah, dia tertidur, dia mimpi seperti itu tadi, keluar air mani. Ini berulang-ulang sampai 17 kali. Padahal ini musim dingin. Maka ketika gurunya mengetahui ini, dia mengatakan, engkau adalah wali di atas wali. Antum sultan aulia. Engkau yang berpegang teguh dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas kalau engkau ini dijuluki sultan aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau diceritakan hadirin keramat atau ibadahnya Syekh Abdul Qadir Jilani ini, kita pulang ini bisa ditahan polisi. Tadi sudah diperingati sama polisi supaya jaga jarak. Cuman jarak kita ini nggak ada jaraknya. Saya mendengar tadi pesan polisi tadi bagus. Cuman dalam hati saya ada pertanyaan. Mohon maaf. Ada Pak Nabil, ada kepolisian. Saya ingat ketika salah satu aulia Allah Syekh Ahmad Al-Badawi ini meninggal dunia. Satu orang ingin ziarah kepada Syekh Ahmad Al-Badawi. Dia naik taksi. Maka dia masuk dalam mobil taksi tadi. Ceritanya masih baru nih. Maka orang taksi tadi, orang yang tadi mau ziarah tadi mengatakan kepada supir taksi, tolong agak cepat sedikit karena saya mau ziarah ke Syekh Ahmad Al-Badawi, karena saya punya hajat. Maka mungkin supir tadi ini, kalau sekarang kita kenal Wahabi ya, orang-orang Wahabi yang mengatakan engkau ini melakukan kesyirikan. Kenapa percaya kuburan? Kamu kalau punya hajat langsung minta sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu datang ke kuburannya wali,
kuburannya fulan, kuburan orang soleh. Tidak berlaku. Ente minta langsung sama Allah. Utuhnya sejajarku. Mintalah kepada aku akan kabulkan. Tapi orang tadi berziarah tidak menjawab. Ya sudah, saya yakin begitu. Teruskan saja. Subhanallah, orang tadi sampai, ya sopir tadi bisa pulang. Sesampai di rumahnya, dia diberikan makan oleh istrinya. Makan kalau di sana itu sama ikan apa yang berduri. Dia makan, subhanallah durinya nyantol di lehernya tadi. Yang sopir mengatakan tadi, nggak perlu kamu percaya dengan wali-wali. Ini syirik, over kamu. Maka dia nyantol di durinya. Nyantol. Maka dia ke dokter. Berapa kali ke dokter tidak sembuh. Akhirnya dia menyerah. Ini saya harus datang ke orang pintar. Katakanlah Tobib. Tobib lain sama Habib ya. Tobib ahli pengobatan selain dokter. Maka Tobib ini setengah, ya Tobibnya didatangi setengah sama wali Pak. Nanya kan Tobib setengah wali misalnya menangkap wali. Itu kan akan mudah-mudahan jadi wali ya. Kamu sakit apa ini? Kata dia, saya sudah ke dokter berapa kali, tetapi duri ini yang bisa kita bilang. Lalu Tobib tadi mengatakan, mohon maaf, selama ini sebelum ini kamu kenapa ya? Apa yang kamu lakukan? Kata dia, saya tidak melakukan apa-apa. Ya coba diingat, mungkin omongan kamu atau bagaimana atau tindakan kamu. Maka dia nyantol, oh iya. Dia menceritakan. Suatu saat saya nyatakan orang mau ziarah ke Syekh Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhu. Maka Tobib menyatakan, kamu ngomong apa? Saya bilang saya tidak percaya dengan wali. Itu apa kamu percaya dengan wali? Diminta langsung sama Allah. Tidak ada keramat, tidak ada wali. Semua ini syirik. Maka Tobib tadi mengatakan, wah, kalau sudah begini urusannya wali, saya tidak bisa mengobati kamu. Kalau urusan sama wali, ya ketemu wali. Jawab begitu sama Tobib. Terus bagaimana? Ya kamu datang ke kuburannya minta maaf. Mudah-mudahan dengan wasilah Syekh Ahmad Al-Badawi penyakit kamu bisa terobati dan hilang di dalam tenggorokan kiri tadi. Maka mau gak mau menyerah ini. Iyalah sudahlah, mau sirik, pokoknya saya sembuh. Berangkat dia menuju kuburan seorang wali Syekh Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhu. Lalu dia kamu mau apa? Tidak pakai zikir, tidak apa-apa, langsung duduk di kuburannya. Ya Syekh Ahmad Al-Badawi, bicara begitu. Maafkan saya, kemarin saya lancang berbicara kepada kamu. Maafkan saya, kekeliruan saya. Bilang begitu saja, langsung balik. Penyakitnya masih ada. Pulang, malamnya tidur. Dia diimpikan bertemu Syekh Ahmad Al-Badawi. Wahai fulan, kamu itu kok ngurusi kuburan saya? Kok ngurusi hall segala, ngurusi segala macam syirik? Ya, kamu tahu enggak? Ikan di laut yang kecil itu tidak dimakan ikan yang besar. Saya yang mencegah ini. Ikan kecil bisa hidup, bisa selamanya hidup sampai besar. Tidak dimakan ikan besar, saya yang menghalanginya. Maka Allah memberikan kehidupan. Maka terperanjat orang tadi ternyata dirinya sudah hilang hati. Maka jangan macam-macam dengan wali hati. Ya, jangan ada urusan mau begitu tak? Ini kan ada belakang. Ujung-ujungnya ke polisi nyindir. Tapi yang bersyukur kepada orang-orang solihin yang belakang kita ini sulit hadirin. Karena masih hidup, kita mandang bukan kebaikannya, malah kesalahannya, keburukannya, kekurangannya. Ini jangan sampai kita lakukan. Mereka orang-orang yang diberikan kemuliaan Allah, diberikan ilmu. Semoga kita termasuk orang-orang pecinta ulama, pecinta wali-wali Allah, sekaligus pecinta Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Terakhir, hadirin, kita doakan Abu Yazid Al-Tusi, mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat.
selalu dipanjangkan umurnya kepada selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya, anak istrinya, saudara-saudaranya semua. Mudah-mudahan Allah ya Rabb, berkatnya Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani, pondok ini keluar mutaharrijin, keluar dari pondok ini menjadi ulama semua. Menjadi murid-murid yang manfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami menyebut orang-orang solihin, maka kami mengharap hujanan rahmat, hujanan maghfirah, hujanan ampunan ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar. Berkat kekasih-Mu Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Allah, jadikan sebab pertemuan ini Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani ini mengantarkan kami menjadi orang bahagia dunia wal akhirah. Orang-orang tua kami yang di dalam bumi yang sudah meninggal, ibu bapak kami, saudara kami, anak-anak kami diampuni oleh Allah berkat Maulana Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Allah, yang hatinya susah, yang hatinya gelisah, gembirakan hati kami ya Allah, senangkan hati kami ya Allah, jauhkan dari segala fitnah, jauhkan dari segala bala. Berkat kekasih Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Allah ya Sami ya Basir, ya Allah, kami mohon ampun atas dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang kami sengaja, dosa yang tidak sengaja ya Allah. Ya Akramul Akramin, ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Kami takut akan siksa-Mu ya Allah, kami takut akan azab-Mu ya Allah. Dekatkan hati kami dengan Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani ya Allah. Jadikan kami muridnya Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani ya Allah, sehingga hubungan kami dengan Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi hubungan terus menerus kesunjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah ya Rahman Rahim, ya Fattah ya Razak, bukakan rezeki kami ya Allah, jangan sempitkan rezeki kami ya Allah. Luaskan rezeki kami ya Allah, berikan berkah rezeki kami ya Allah, agar untuk ibadah kepada-Mu ya Allah. Berkat Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Akramul Akramin, ya Allah, kami yang datang di sini ibadah hajat ya Allah, hajat dunia wal akhirah ya Allah. Hajat-hajat kami yang tertunda ya Allah, segerakan ya Allah, kabulkan semuanya, mudahkan semuanya ya Allah, dengan sebabnya Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani ya Allah. Ya Akramul Akramin ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah ya Allah ya Rabb. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Wa qrimil arwah minna, ya Allah, muliakan arwah kami bilika khairil anami, dekat dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah barzah kami nanti yang bisa membahagiakan kami, yang jauh dari adab-Mu ya Allah, yang kami kesukaan kami di surga-Mu ya Allah. Duduk bersama guru-guru kami ya Allah, duduk dengan bapak-bapak kami ya Allah, duduk dengan guru-guru kami, duduk dengan aulia-aulia Allah, duduk dengan Maulana Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani ya Allah, dan dudukkan kami dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Engkau Maha mendengar, Ya Sami, Engkau Maha melihat, Ya Basir. Maka terimalah permohonan kami ya Allah dengan sebab kekasih-Mu wali Allah Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Allah, negara kami hindarkan dari segala fitnah ya Allah. Negara kami amankan ya Allah. Jauhkan dari bala malapetaka. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairul khalqi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syekh Al-Fatihah. Saya berdiri karena atas perintah beliau. Saya minta maaf apabila ada kata-kata saya kasar dan kurang pas di hati terutama para habaib. Mohon maaf saya tidak niat menasihati teman-teman. Saya menasihati diri saya dan para pecinta-pecinta Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan kita semua terus masuk ke Allah. Amin. Assalamualaikum.